guys, kenalin nih, aku pengisi suara baru di anime Indonesia. Panggil aja aku Nami Cuan. Nah, sekarang aku mau bahas tentang 7 teori penggemar One Piece yang menjadi kenyataan. Siapa di sini yang tidak tahu teori penggemar One Piece? Teori penggemar adalah sesuatu yang selalu ada karena penggemar selalu ingin menebak-nebak apa yang terjadi berikutnya. Sampai akhirnya jadilah sebuah teori. Dari sekian banyak teori penggemar One Piece, sekitar 50% memang berakhir sebagai teori saja atau tidak terbukti, dan sebagian lainnya benar-benar terjadi loh. Dari semuanya, inilah 7 teori penggemar One Piece yang benar-benar terjadi pilihan anime Indonesia. Sebelum aku lanjutin pembahasannya, aku mau kasih tahu nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan akunnya juga ikutan terkenal. 1. Ace bukan kakak kandung Luffy. Ace pertama kali diperkenalkan di alur cerita Alabasta. Di sini Ace mengejutkan anggota topi jerami lainnya dengan kehadiran dan pengakuannya yang mengatakan bahwa dia adalah kakak dari Luffy. Saat Ace mengaku sebagai kakak dari Luffy, dari penampilan mungkin masih oke karena rambutnya yang sama-sama hitam dan juga sifatnya yang ceria dan terkesan bodoh serta rakus dengan makanan. Meskipun begitu, banyak penggemar yang membuat teori bahwa Ace bukanlah kakak kandung dari Luffy. Hal yang membuat mereka memikirkan teori ini karena nama keluarga Ace bukannya Monkey, justru Portgas meskipun ada D di sana. Terbukti, ternyata Ace memang bukan kakak kandung Luffy, melainkan kakak ketemu gede bersama dengan Sabo. 2. Sabo belum mati. Ketika Luffy mengalami masa duka setelah kematian Ace, kita melihat kilas balik ketika Luffy dan Ace masih kecil. Di sini ternyata bukan hanya Luffy dan Ace, melainkan ada satu orang lagi yaitu Sabo, kakak Luffy yang lain. Di kilas balik itu, Luffy dan Ace mengetahui bahwa Sabo mati ketika dia ingin mengarungi lautan dan kapal kecilnya itu diserang oleh Celestial Dragon. Pada saat itu, banyak penggemar yang tidak percaya dengan kematian Sabo. Menurut para penggemar, tidak mungkin Oda memperkenalkan karakter semenarik Sabo dan hanya dibuat untuk mati saja. Lalu jawabannya benar saja. Di alur cerita Dressrosa, Sabo kembali bertemu dengan Luffy dan ternyata dia mengalami hilang ingatan setelah kejadian yang membuat dirinya dikira mati dan bergabung dengan anggota pasukan revolusioner. 3. Sanji orang penting. Dari semua anggota topi jerami, pada awal diperkenalkan, masa lalu Sanji adalah yang paling misterius. Kita memang tahu bahwa dia dibesarkan di Baratie, dan dia bersama Zeff pernah kelaparan di sebuah pulau. Namun siapa Zeff? Kenapa Zeff dan Sanji bisa terdampar sampai kelaparan? Ya, memang tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, Sanji juga menjelaskan bahwa dia berasal dari North Blue. Namun tetap saja membawa misteri bagi para penggemar. Sampai akhirnya lahirlah teori penggemar One Piece untuk masa lalu Sanji. Teori yang paling terkenal adalah Sanji merupakan pangeran dari salah satu kerajaan di North Blue. Seperti cerita-cerita kerajaan dalam beberapa kisah, dikisahkan sang pangeran kabur dari kerajaannya. Itu teori penggemar One Piece. Nyatanya, Sanji memang seorang pangeran dari keluarga kerajaan Germa dan Sanji memang benar-benar lari dari kerajaannya. 4. Lola dan Big Mom. Lola memiliki peran yang penting untuk petualangan topi jerami di alur cerita Thriller Bark. Di akhir alur cerita juga Lola memberikan sebuah fever card dan dia berkata itu milik ibunya. Dan ibunya adalah karakter yang cukup penting di dunia baru. Melihat penampilannya, banyak para penggemar yang memperkirakan ibu dari Lola yang memiliki fever card itu adalah Big Mom, salah satu Yonko yang sangat diperhitungkan. Penggemar membuat teori karena penampilannya dan juga penjelasan tentang ibunya yang dikatakan orang penting. Akhirnya terjawab bahwa Lola memang putri dari Big Mom atau Charlotte Linlin, seorang Yonko yang sangat terkenal. 5. Kuzan dan Blackbird. Seorang penggemar di YouTube pernah memberikan teori, yaitu hubungan Kuzan alias Aokiji dengan salah satu karakter penting di dunia baru. Dia mengatakan kemungkinan besar seorang Yonko. Di forum-forum, teori ini semakin berkembang dan akhirnya lahir sebuah kemungkinan. Kemungkinan tersebut adalah tentang rahasia Kuzan yang cukup misterius.
seakan dia memiliki agenda sendiri di balik semua tindakan yang ia perbuat. Singkat cerita, teori mengarah kepada sebuah kesimpulan, yaitu Kuzan tidak akan terus bekerja sendiri dan suatu saat akan bekerja dengan kekuatan besar. Diprediksi antara Shanks maupun Blackbird. Faktanya, hal itu benar-benar terjadi. Kuzan benar-benar bekerja sama dengan karakter yang kuat dan sangat berpengaruh, tapi bukan Shanks, melainkan Blackbird. Hal ini diperlihatkan dalam manga chapter 720 dan anime episode 650, lalu dikonfirmasi oleh Gorosei di chapter 793. 6. Gear 4. Bentuk dari Gear 4, Luffy memberikan banyak teori bagi para penggemar, mulai dari teori yang terkesan masuk akal sampai teori yang tidak masuk akal. Untuk yang tidak masuk akal, ada yang mengatakan Gear 4 di mana Luffy memiliki kemampuan ilusi. Ini aku sendiri juga bingung kalau membayangkannya. Lalu apa yang masuk akal? Penggemar memprediksi berdasarkan kedua gear sebelumnya, yaitu Gear Second dan Gear Third. Dalam Gear Second, Luffy memanipulasi darah di tubuhnya, sedangkan dalam Gear Third, dia memanipulasi tulang yang ia miliki. Prediksi mengatakan, setelah darah dan tulang, maka berikutnya adalah daging atau otot. Diprediksi, Luffy akan memiliki otot besar seperti Nightmare Luffy, dan nantinya bentuk Gear 4 ini akan memiliki beberapa bentuk, mengingat tubuh ini besar dan berotot. Teori tersebut benar-benar terjadi. Gear 4, Luffy memang mengandalkan otot dan lengkap dengan fisik yang besar seperti Nightmare Luffy. Selain itu, Gear 4 memiliki beberapa bentuk yang berbeda. 7. Shirahoshi adalah Ancient Weapon. Ancient Weapon di One Piece adalah 3 senjata berbahaya yang mampu menciptakan kekacauan dan pembantaian massal. Ada 3 jenis, yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Membahas soal Poseidon, pertama kali Ancient Weapon ini disebut saat Robin membaca Poneglyph di Skypiea. Masih belum ada informasi lebih lanjut tentang Poseidon. Sampai akhirnya topi jerami datang ke Pulau Manusia Ikan dan mengetahui fakta bahwa Poseidon adalah seorang putri duyung atau seorang putri kerajaan yang bisa berbicara dengan Sea King pada masa Void Century. Para penggemar yang mengetahui fakta tersebut langsung berbondong-bondong membuat teori bahwa kekuatan Poseidon diturunkan pada putri duyung di era itu, yaitu Shirahoshi. Menurut teori tersebut, Shirahoshi hanya belum mampu mengendalikan kekuatannya. Singkat cerita, terkuaklah bahwa Shirahoshi memang Poseidon dan dia bisa berbicara dengan Sea King yang kuat dan berbahaya. Itulah 7 teori penggemar One Piece yang menjadi kenyataan. Kalau kamu menemukan teori lain yang menjadi kenyataan, yuk mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like juga videonya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.